Semua orang pasti senang. Sampai tahun baru kita masih hidup. Gitu tuh. Itu orang sumber kesenangan. Saya ingat kemarin waktu mau isi bensin, saya tiba-tiba karena macet Bajalang jadi baplang. Ih, kita orang udah kumpul. Ya, saya pikir mungkin kayak ada yang cilaka kah, ada cari apa ke Pak? Bakumpul. Ya, pantas kota dan bakumpul. Ada mau beli petasan. Kenapa beli petasan? Tahun baru. Oh, saudara dapat lihat apa ini? Ya. Dari sekian waktu, saudara dapat pelajaran enggak? Dari apa yang terlihat setiap tahun? Yang kan saudara, ya. Semua ya. Kalau bagi saya, sedangkan bertambahnya usia, ya. Semenjak saya mengerti saudara, segala ulang tahun lah. Iya saudara. Ini tahu ini hati betul-betul jadi beda. Oh. Kenapa? Akhirnya kan saya benar-benar menyadarinya. Jangankan 1 tahun, oh Tuhan. Sedang 1 detik orang yang tidak bisa tambah. Oh, dokter mana yang boleh tambah? Coba. Bayangkan kalau semua sedang terhubung di alat tambah-tambah napas. Tuh, kan itu alat tambah-tambah napas. Kalau putus, kalau mau mati aja. Ya terlambat kata kuat. 2 orang bawa tuh tabung oksigen. Loh, sadiki jadi peristiwa. Ya, tuh selang masih di hidung. Ya. Tabung oksigen masih sangat penuh. Dokter bilang cabut Jo. Soalnya enggak ada dia. Loh. Yang kira kalau tak sambung dengan oksigen, oh, dia tetap hidup. Bah, ternyata enggak begitu. Dan tidak ada orang takut. Tidak ada orang sadar. Oh iya Kang. Jadi waktu kau mati bukan karena di situ tidak ada oksigen. Bukan karena belum tersambung dengan tabung. Waktu peristiwa COVID kemarin. Bukankah salah satu yang meninggal adalah justru pengusaha oksigen. Toh, yang punya, ada orang, oh dia sampai so mati dari so nyandak kebagian oksigen. No dia yang punya tuh perusahaan kok dia mati. Tuh bilang Akang, bayangkan saudara kalau cuma mau bilang oksigen. Oksigen itu orang ini hidup di bumi ini karena ini oksigen semua. Tuh. Ini udara ini ada oksigen. Kok kenapa ada orang yang susah bernafas? Lalu mesti disambung dengan oksigen. Nah, supaya saudara tahu. Walau saudara ada di ini ruangan ini bukan hampa udara toh. Kalau hampa udara toh mati semua. Toh? Tapi karena walau kita ada di ruangan yang beroksigen, oksigen tidak bisa masuk. Akhirnya mesti tambah alat bantu. Dan saudara yang tidak pernah pakai alat bantu, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata kau ada di ruangan yang beroksigen toh. Ini bumi ini kecuali di dalam air. Ya, bumi ini justru manusia, makhluk hidup bisa hidup karena ini tempat oksigen ada. Itu bayangkan ya kalau saudara belajar ilmu pengetahuan alam, manusia hirup oksigen, keluarnya
karbon dioksida ya. O2 baru CO2 ya, cuma sedikit ini ya. Masuk O2, keluar CO2. Tumbuhan ya, dia justru menghidup CO2, dia mengeluarkan O2. Bayangkan Tuhan, dia baking seperti itu untuk manusia, untuk hidup O2. Tuh. Nah, kalau untuk tumbuhan, dia untuk hidup yang keluar dari manusia. Jadi orang mulai bilang, so itu ngoni kok so ndak pernah datang lihat tuh pohon, lihat dia so mati. Dia so maraju, bukan. Bukan dia ada maraju saudara, karena dia petuannya ndak datang lihat. Karena sebenarnya yang dia perlukan tuh yang ndak ada. Begitu ya. Ini kalau menurut sains, tapi sains semua ternyata Tuhan yang baking semua. Orang soalnya ndak tahan napas langsung bingung, cari ambulans, cari alat apa katanya ada tuh semprot itu, tuh untuk membuat orang bernafas. Saya masih ingat di sini dulu ada, tuh mau bilang DP jelas, saudara pasti semua tahu tuh berapa tahun lalu itu ibu belum tua, tuh belum tua, ya bukan kata muda sekali, belum tua. Di mobilnya yang sedan. Tuh. Itu sekitar 10 tahun lalu kali ya. Di Manado sini tuh kecuali kalau sedan bekas, kalau sedan bagus, itu orang harus diperhitungkan. Dan ternyata dia di mobilnya lengkap dengan DP alat bantu pernafasan karena rupanya beliau sering mengalami sesak nafas. Kalau sesak doi dia, ndak pernah dia kehabisan doi. Kasihan. Dan tiba-tiba saudara, dia ditemukan, ya dia untung masih sempat berpinggir, dan menghembuskan nafas terakhir. Ternyata ada di alat bantu, ada. Kok apa dong? Nah itu kan Tuhan bilang so cukup, Kau tidak pernah tahu bahwa yang membuatmu bernafas bukan alat itu. Semua terhubung dan kau tidak terhubung dengan Tuhan. Kenapa tidak terhubung dengan Tuhan? Pandang enteng. Dia pikir selama tuh semua yang bisa menghubungkan dia dengan kehidupan. Masalahnya tuh orang berpikiran kehidupan itu yang penting tuh orang bernapas. Padahal kehidupan itu apa? Sana kehidupan. Yesus adalah kehidupan. Waktu kita tidak pernah terhubung dengannya, sebenarnya kau sudah mati. Tentu orang pandang enteng sekali. Ya. Saya bilang Akang, Tuhan itu kehidupan. Siapa yang bilang? Loh, Tuhan sendiri yang berkata, dialah kehidupan tuh. Yohanes 14 ayat 6. Akulah kehidupan. Kalau akulah kehidupan, kenapa telepon yang lain? Kenapa kau bingung mencari pertolongan di tempat yang lain? Dia tuh kehidupan. Kenapa nggak telepon Pak Yesus? Coba, coba yang waktu musibah tsunami Aceh. Loh, ada yang 11 hari atau berapa hari saudara dirawat. Kok dia hidup? Tuh orang yang terhubung dengan udara yang begini luasnya mati. Tuh orang yang di dalam rawa hidup. Loh, gimana ini? Harusnya kan orang tahu. So bilang Akang yang hidup itu dia. Kehidupan itu Yesus, saudara. Maka walau kita berhenti bernafas, kenapa? Waktu kehidupan itu ada di dalammu. Yesus ada di dalammu. Loh, kematian itu apa? So bilang Akang tuh orang di sekitar Pak Saudara yang menangis. Saudara sudah di mana? Loh, sudah melanjutkan kehidupan di tempat yang sesungguhnya. Yang tak tinggal di bumi yang menangis. Saudara-saudara yang memiliki kehidupan itu di dalam dirimu.
Ya, walau ku Yesus engkau juru selamatku dalam kasihmu. So mati. Ya, nyata terus tuh lagu. Nggak, dia selesai terus di sana. Gitu sudah. Ya. Harusnya kan itu ya. Saya ingat lagi satu peristiwa yang saya sangat tahu ya. Waktu itu kita kelas 3 SMA kali ya. Itu peristiwa. Jadi masih pagi udah so rame di sekolah. Ya, belum mulai, maksudnya belum bel masuk dang ya. Aduh so rame. Udah ada peristiwa baru saja ya. Rupanya ada yang melahirkan ya. Lalu karena tidak ada yang, dia kan maksudnya mau menyembunyikan fakta ceritanya. Jadi dia melahirkan di belakang rumahnya. Nah, Kota Bitung itu kota yang berpasir. Kalau saudara pergi di sana itu pasir saja. Kalau enggak salah, dulu waktu baking tuh gereja, ya saya tahu sekali saudara. Kayaknya cuma 1 meter tuh tanah. DPK bawah tuh pasir semua. Itu Bitung pemodel. Ya. Jadi sebenarnya mau gali-gali tanah sana gampang ya. Nah, jadi rupanya anak ini masih sangat muda saudara. Masih sangat muda. Ini mau cerita dengan lengkap ya nanti lain kali. Tuh. Tapi yang jelas ini saya tahu sekali ceritanya. Jadi dia melahirkan di belakang rumah dekat pohon kelapa. Nah saudara bayangkan tuh. Di belakang rumah Pak dia banyak pohon kelapa. Kong waktu dia melahirkan dia gak tahu apa doang so gali lebih dulu so tahu. Mari yang jelas itu cuma di permukaan ya. Jadi bayi itu dia cuma gale begitu saudara di pasir-pasir. Kontutu ulang. Ya. Jadi tatutu yang pasir. No tuh pasir di sana bukan tuh pasir sama dengan saudara Jalia. Itu pasir di sana kan pasir begitu kasar, pasir kasar karena DP batu-batu gross dan maksudnya. Ya. Bukan sama dengan pasir apa kota di sini di istilah pasir plester begitu bukan. Ya. Ini pasir yang setengah batu. Jadi bayangkan saudara, jadi dia soklar Tambun itu bayi itu kong dia bajalang dari DP rumah di Pateten sana pergi di Budi Mulia. Bayangkan kasihan. Nah itu tuh ibu yang melahirkan. Toh, yang saudara pandang enteng toh. Bayangkan itu ya. So model begitu dia mesti bajalang sendiri. Ya. Jadi kayaknya itu kejadiannya hampir siang. Ya. Jadi sebelum jam 6 dia sudah di Budi Mulia. Kong dia bilang tolong akang dia dari dia dasaki kata. Ya dokter mau bikin bodok bagaimana? Dokter berpikir dokter langsung tanya mana tuh anak? Mana itu bayi? Nah, jadi waktu dia bilang langsung polisi pergi cari. Cari di belakang rumah. Waktu dapat sudah tahu enggak itu bayi DP usus di luar. Kan itu akar pohon kelapa belum lagi yang pasir-pasir. Jadi itu bayi, aduh saya lain kali kalau pikir-pikir nggak masuk akal sekali tapi itu kejadian. DP isi perut so di luar ya diangkat ditolong dan sekarang dia so punya anak. Itu bayi itu. Kan saya masih kelas 3 SMA kok. Ya. Sekarang itu bayi so menikah. Kong so punya anak. Hidup baik-baik. Tuh lain ada melahirkan di rumah sakit. Ya, taruh di inkubator. Ya, dijaga oleh dokter-dokter ahli. Nyata terus DP napas. Ya, selama hamil ya diberi asupan gizi luar biasa. Dan dia mati. Tuh sama dengan orang anak. Melahirkan baik-baik. Yang ada orang dusu-dusu. Mati. Tuh lain sampai so buang. Berapa saudara ya? Ada tuh yang saya dengar di mana itu. Itu karyawan toko. Ya,
melahirkan di toilet, kong dia seciri dari lantai 2 ke lantai berapa, itu bayi ditemukan dan hidup. Coba saudara, hidup itu ada di tangan Tuhan. Kenapa kau tidak takut dan mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan? Lalu orang bilang, so itu, dua orang kok nggak pernah cari pertolongan, so itu kenapa dia mati? Aduh, jangan begitulah. Hah? Kamu Kristen? Hah? Bilang Yesus adalah kehidupan. Jangan pernah itu keluar dari mulutmu. Kau boleh bertobat. Tahu Yesus adalah kehidupan. Kenapa kau tidak menyerahkan diri dan percayakan seluruh hidup kepada Tuhan? Kau tahu di tangannya kehidupan itu. Bagus saya ceritakan kembali. Ya, dulu ya almarhum. Ya, ini anak-anak papa. Waktu dia pikir dia tiroid, ya karena adik bilang, oh tiroid ngana, doknya ndak periksa. Oh tiroid ngana, lihat gejala, oh tiroid ngana, minum jo ini, jus manggis. Ya, waktu itu saya ingat dia bilang, ngana le, jus manggis kan bukan obat Ron, manggis kok reken. Iya, enggak apa-apa. Bentanya pada papa, kok mau pergi, coba beli. Oh, masih ingat sekali. Satu botol 149.000 sekian. Jadi 150.000 lah. Tuh. 2018. Minum hampir setahun kalau tidak salah. Minumnya. Tuh. Lama pokoknya lama. Mungkin bukan setahun stop. Sekitar 20-30 botol. Tuh. Asal beli 2 botol. Karena mesti beli di Manado. Yang dari tempat lain. Dan tiba-tiba so kurang setau 1 kali minum, so habis ceritanya, minta orang picari, mau pitambah. Saya waktu itu tanya, ya so puluhan botol dan minum, tak tanya kong ada perubahan. Nyanda no, tetap begitu. Oke, mari ya, tetap mau minum aja dan beli. Kontoran picari, 3 hari bolak-balik Manado. Nyanda ada stok. Toh, Sopi cari sampai di Pal 2 saudara. Ya, biasa orang beli cuma di Winangun karena itu toko terdekat maksudnya. Kalau ke Manado peturung tuh sudah dapat tuh toko itu. Ya, jadi biasa cuma di karena nyanda ada stok, orang cari itu toko yang sama cari sampai di Pal 2. Nyanda ada, habis stok. Kong, semua 3 hari ndak minum. Saya bilang kok jadi gimana? Tak ingat dia bawa otot, baba diang sepanjang jalan. Toh, karena tantu pada pikiran so segala rupa tantu, so mau mati lah atau apalah. Toh, dia kan yang mau bilang. Toh, saya tanya, bagaimana? Kok mau cari di mana? So 3 hari itu orang dah bolak-balik, bukan nih mau beli. Toh, so 3 hari, so tahu cari di mana? Cuma di situ tuh ada stoknya. Kok cari di mana? No? Saya ingat sekali saudara, kayaknya so naik Tinoor itu. Kok kita bilang begini, agak macet. Ya, tuh jalan kan agak macet. Saya tiba-tiba bilang begini, kalau kita jadi angko, pak kita ini adalah suara Tuhan. Nah, tuh orang kan pesuka kalau suara Tuhan tuh dia mesti bilang dari, loh kadangkala peristiwa-peristiwa atau sesuatu terjadi padamu itu suara Tuhan padamu. Tuh. Orang yang peka dan punya hubungan dengan Tuhan, dia tahu itu suara Tuhan. Saya bilang, kalau kita itu suara Tuhan. Dia baba diam. Saya bilang, kalau kita jadi angko, kita puasa. Dia juga nyanda bilang iyo, nyanda bilang dak. Dia baba diam, mari sampai di rumah dia puasa. Saya ingat 3 hari. Hari ketiga tiba-tiba dia bataria. Kan itu DP sakit begini. Kalau dia minum, dia bilang di dalam ada seperti ada gundukan. Jadi dia mesti belok kalau minum. Jadi dia nak masuk lurus tapi dia belok begitu. Ya, ini yang dia rasa tuh.
Tiba-tiba dia waktu minum tuh hari ketiga. Soalnya enggak ada. Kenapa? Kita ada minum so lurus. Saya masih ingat sekali saudara. Saya langsung bilang, ingat baik-baik. Yang menyembuhkanmu bukan jus manggis. Puluhan botol angkoso minum. Dan tidak terjadi apa-apa tuh. Iyo Kang. Ingat baik-baik. Yang menyembuhkanmu justru doa puasamu. Langsung stop minum, saya ke Korea 2019. Nah 2020 sekitar bulan September atau Oktober. Tiba-tiba beliau habis ibadah minggu manjat orang Pimnado. Dia nyak bilang kalau mau apa. Manjat orang, ini biasanya susah mau panggil Pimnado. Ini dia yang panggil. Tak so tahu. Oh pantas dia kurang Bapak Diang. Berarti so mulai meradang kembali. Manjo Pimnado. No manjo dang. Ya. Kayaknya itu 3 botol ya beli. Beli 2 ya. Oh. Kan waktu itu Veta di rumah soalnya. Langsung beli 2. Tuh. Nah waktu minum. Singkat Jone. Waktu minum habis 1 botol. Masuk botol kedua. Dia minum setelah orang doa pagi. Nah ya. Saya di kamar, dia minum di belakang. Di dapur. Saya ingat sekali itu masih pagi. Kini 6:30 stok. Ya. Tiba-tiba baru ke dapur. Kaki balik ulang. Kayaknya sudah dipeluk kuat-kuat. Yang kalau kita ada salah, kasih ampun Pak kita. Maksudnya apa ini masih pagi-pagi? Nyandak bertengkar, nyandak semuanya. Iya kalau kita ada salah, kasih ampun. Ada apa? Kenapa ngana? So mau mati kita. Kenapa kok so mau mati? Baru teriak beli 7 jus manggis. Dia bilang kenapa? Soalnya enggak bisa masuk jus manggisnya. Minum cuma di gelas ukur yang kayaknya segini. Ukurannya. Dia bilang waktu dia minum itu jus manggisnya keluar. Enggak bisa masuk. Karena rupanya sudah terjadi penyumbatan. Saya ingat Veta pedengar. Dia bangun kau bilang, Papa Veta semua buang tuh jus manggis. Buang Jo sayang. Buang Jo. Nah itu kau buang. Nah, tuh. Lalu ya sudah tuh. Sudah pernah melihat mujizat Tuhan. Jadi apa? Kalau begitu mari menyerahkan diri pada Tuhan. Dan tiba saatnya dia dipanggil pulang. Tuh. Saya bersyukur dan masih tinggal. Ya, saya tidak pernah bilang Pak Saudara. Cara untuk menolak kematian bersyukur. Itu bukan pendeta Rona pelajaran. Ulang. Saya tidak pernah mengajar siapapun ya supaya kau terhindar dari kematian bersyukur, menyanyi-menyanyi, tidak ada. Ya, karena orang bersyukur sampai mati. Ya. Sementara saya bersyukur sampai hidup. Nah, ini dang. Bayangkan, nah, dari 2007 sekarang 2025. Oh, coba reken. Tuh, alangkah ajaibnya Tuhan itu. Ya. Jadi sekali lagi bukan cara menanggulangi sakit. Bukan. Itu cara kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan di hidup ini. Cara kita sungguh-sungguh menyatakan diri kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu. Dan aku bersyukur untuk semua keputusan yang engkau buat. Bagiku engkau segalanya. Hidup dan matiku di dalam tanganmu. Dan ini berhasil. Kita bersyukur kok hidup. Ya, semua ini bersyukur kok hidup. Mari dompet Papa bersyukur sampai mati. Dia jangan bilang gini, itu dong dia. So itu dia mati. Udah jangan bukan itu. Ada orang Paulus dong bersyukur sampai mati, sampai dipenggal kepalanya. Kan Paulus belajar untuk bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5. Ucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu apa? Ya segala hal.
Semua termasuk di situ. Ya, bukan sehat-sehat saja, panjang umur. Tuh. Masih ada tuh tahun baru enggak? Segala hal itu mau sakit, sehat, mati, itu tuh segala hal. Tuh. Berjalan di jalan yang nyaman maupun jalan di lembah-lembah kekelaman. Tuh. Berjalan di lembah bayang-bayang maut. Kau tetap berkata, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Tuh. Kitanya tidak perlu yang lain. Itu kan? Sebenarnya begitu saudara. Kalau saudara baca Mazmur 23, ya. Orang penerjemahan bahasa Indonesia tulis lain soalnya di penerjemahan. Coba mana dek? Nah, ini di sini tulis Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, orang selalu kalau takkan kekurangan berarti berkelimpahan. Nah, ini selalu terjemahan manusia. Terjemahan orang Kristen pada umumnya. Padahal coba saudara lihat King James Version, ini persis terjemahan bahasa asli soalnya. The Lord is my shepherd. I shall not want. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak menginginkan yang lain. Gitu. Kalau kan baku lain DPRT. Coba bahasa Indonesianya tadi, takkan kekurangan aku. Sebenarnya sih kalau dijabarkan bisa sampai ke sini. Kalau dijabarkan ya. Mar semua orang kalau baca ini DP pikiran berarti dia berkelimpahan. Kan takkan kekurangan. Padahal Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan yang lain. Tidak ada lagi keinginanku yang lain. Itu tuh, I shall not want. Ya. Kenapa? The Lord is my shepherd. So periksa ini saudara, ya. So periksa, ya. Bahasa aslinya sama. Ya, memang saya sering lihat ya, terjemahan bahasa asli selalu ya lebih dekat dengan terjemahan bahasa Inggris dibanding terjemahan baru bahasa Indonesia. Nih tahu kalau terjemahan lama itu apa? Hah? Sama. Oh gitu, iya. Jadi sebenarnya I shall not want. Want itu kan ingin, saudara. Jadi sebenarnya aku sudah tidak punya keinginan yang lain. Kenapa? Dia cukup bagiku. Dia gembala yang baik. Ya. I shall not want. Ya. Itu hari ada lagu saudara yang, wah itu mungkin 2 bulan itu kita pakai lagu wajib. Tiap pagi menyanyi itu lagu. I shall not want. I shall not want. Wah, itu lagu tentang Mazmur 23. Ya. Tapi mereka penekanannya, orang yang bikin lagu itu, DP penekanan di I shall not want. Itu bukan tidak kekurangan. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku tidak perlu yang lain. Cukup dia menjadi gembalaku. Dia terbaik untukku. Itu saudara. Dia kehidupan. Kalau kehidupan itu cuma sekedar jantung kita masih berdetak, kita salah besar. Kenapa? Karena Yesus mengucapkan kalimat itu di depan orang-orang yang jantungnya masih berdetak. Mereka berpikir mereka masih hidup. Tuh, tidak pernah ada bayang-bayang kematian pada orang. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mau hidup, kamu perlu aku. Akulah kehidupan. Orang sering sekali melupakan hal ini. Padahal sekali lagi, waktu kita sungguh-sungguh menjadikan dia adalah kehidupan kita.
Dunia mau tabo bale, saudara tidak peduli. Aku miliknya. Bukan nanti badai mesti tenang dulu. Ternyata aku bisa tenang dalam badai sekalipun. Itu waktu orang itu memiliki dia. Ya tidak perlu tunggu badai jadi tenang, baru orang tenang. Ya. Waktu badai mengamuk, ya, murid-murid bingung membangunkan Yesus. Yesus bilang apa? Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Toh, bayangkan Yesus ada di situ data sono. Kondorang so ketakutan, guru kami binasa, kita binasa, guru kita binasa. Doh bayangkan saudara, masa Yesus mau mati tenggelam? Tapi ya itulah, itu kan sekaligus pelajaran. Itu kan bajalang dengan Tuhan Yesus. Orang ini kan murid. Murid itu apa? Murid itu tugasnya belajar. Apa tuh belajar? Menerima pengajaran. Kalau saudara nih mau jadi murid, kau masih mau berpikir masuk surga. Kalau ini mau jadi murid, siapkan dirimu Jo. Daripada lelah masuk gereja, masuk neraka. Tahu-tahu juga enggak usah masuk gereja, pasti masuk neraka. Daripada masuk gereja kurang kaget, setelah mati Tuhan bilang siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Toh, undur pembuat kejahatan. Lebih baik kita masuk gereja. Nah itu toh. Saya bilang akan kalau dengan Tuhan itu total. Kalau mau bilang Yesus itu Tuhanmu, kalau mau bilang Yesus itu gembalamu, dia segalanya saudara. Harusnya kalau ikut Tuhan, nyanda ada alasan. Nyanda ada alasan yang cukup untuk membuat saudara punya alasan. Ada. Bagi kita Yesus tetap adalah alasan untuk aku hidup. Itu kan. Mau cari alasan lagi. Yesuslah alasan untuk kau hidup. Jangan bikin-bikin alasan. Ya. Ujang alasan. Setelah panas juga alasan. Sakit jadi alasan. Setelah sehat jadi alasan. Dia udah sehat jadi dia mau pi pantai. Nah, ya, susah. Ada sehat. Aduh apa ya. Ada kok sudah banyak sekali pokoknya terlalu alasan. Pokoknya orang tuh kalau mau menolak ada saja alasannya. Tuh ya. Kalau dia mau menolak ada saja akan ada 1001 alasan. Tuh, sampai tuh alasan soalnya nggak masuk akal, tetap dia itu alasan sampai orang jengkel aja. Ya pokoknya nyanda. Ya pokoknya waktu itu jadi ngana sakit nyanda. Mereka benar. Pokoknya kita nyanda. Nah ini kan bayangkan ini. Terus sampai dia senin tahu dia mau bilang apa? Sebenarnya bilang Jo nih mau. Menurut orang tuh susah sekali mau jujur. Orang cuma suka cucur. Kalau jujur, jujur kata. Dah Jo jujur, cucur Jo. Jadi kalau orang itu dengan Tuhan, saudara, dialah alasan. Bagaimana? Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Oh iya itu ketik lain di DP lagu. Tuh. Oh iya itu tuh. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
Engkau alasan selama ku hidup. Nah gitu. Jadi justru orang panggil, enggak, kita mau ibadah. Tanggal berapa so ini kok nggak mau ibadah? Tanggal 25 tuh hari ibadah. Masa tanggal 27 nggak mau ibadah? Oh enggak. Itu alasan aku hidup. Tuh. Bayangkan saudara, kalau justru orang ini melupakan, mengabaikan alasan kita hidup. Loh, orang ini masih hidup gara-gara yang hidup itu tinggal dengan kita. Lalu kita mengabaikan dia. Kehidupan yang sesungguhnya. Tuh, sekali lagi saudara, orang kalau sangat sadar ini, mau ibadah justru dia kurang tanya-tanya. Tempo apa? Tempo apa mau ibadah? Ya. Hari Senin di Tomohon, wah, ya, semua dapat giliran bersaksi. Dan saya justru baru dengar, pokoknya sampai tercengang-cengang, ya, mendengar kesaksian, wah, ini luar biasa, saudara. Sungguh ajaib Tuhan itu. Pantas dorang tuh orang lain ini mau ibadah, dorang mau ibadah. Tuh, lebih pendeta yang solala. Saudara, saya sampai bingung mau bikin bagaimana nih ayat mas ini. Ya, kita betul saudara ya. Waktu membayangkan Minggu, Senin, Selasa, Rabu ibadah. Hah? Kok mau bikin bagaimana ini? Soalnya enggak bisa. Nah itu saudara ya. Jadi makanya kemarin saya bilang sudah ya. Ini rembokan mangala jongoni. Oh, orang ibadah jo hari ini. Saudara, ya. Kalau mari memang waktu peklar tuh apa? Pilih ayat. Masalahnya saudara, ini memilih, ini pilih dengan hati. Tuh, sekali lagi kalau cuma asal pilih, loh, banyak tuh ayat yang tahun lalu punya, 2 tahun lalu punya, nyandak buang-buang masih ada di situ. Jadi tidak usah cari-cari itu jo, kok mikir ulang. Tapi karena di hati saya mau bertanggung jawab. Seperti apa yang saya katakan kepada saudara. Tuhan, tolong hambamu. Ya, sungguh-sungguh menemukan perkataan yang tepat untuk kita semua. Untuk kami semua tahun ini lagi. Aduh, kalau maring sonin tahu saudara itu berapa jam ada duduk. Pokoknya peklar sampai ninta udah perasa. Pokoknya sama story ada seciri jutaan ton dari belakang. Oh Tuhan haleluya. Akhirnya selesai juga. Saudara, saya backing ini 100 ayat. Supaya saudara ini boleh bilang, so nyanda ada pilihan salah-salah. Ya kalau nyanda ini berarti kurang ini. Nah ada yang sana. Jadi kalau sampai angko dapat ambil itu berarti Tuhan pesuara pak angko itu. Sadiki aja sana DP kemungkinan. Terlalu banyak kemungkinan. Jadi kalau sampai angko dapat ambil yang itu berarti itu Tuhan dia bilang. Jadi begini, so tahu ya, so kurang 2. Apa? Cuma apa? Itu 100 ya saudara. Jadi sekali lagi sebentar enggak ada yang bilang, aduh salah so cuma enggak ada. Itu 100. Ada bagus itu saudara. Selalu saya buatnya begitu. Ya. Terompe jumlah selalu 2 kali lipat dari itu. Disiapkan. Ini kan kenapa saya sudah dapat telepon dari sana sini situ. Kita nyanda ada. Boleh ambil akan kita pe ayat ya. Salah-salah ketuk sama suruh orang naik pesawat pulang. Ada di luar negeri. Di luar pulau. Oh iya. Yang penting sembahyang tuh nanti orang ambil akang. Ya. Jadi saudara selalu disiapkan lebih. Kenapa?
Karena itu tuh saya tahu. Oh, dia kehidupan. Berarti apa saja perkataannya, apa saja keputusannya, apa saja perintahnya, peringatannya, itu tuh kehidupan. Dapat lihat komang itu mau mati. Ya. Yang menyuarakannya adalah sang kehidupan. Bukan pemilik hidup. Sang kehidupan itu sendiri. Dia bilang tuh, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kehidupan itu Yesus Kristus. Itu kehidupan. Berarti tulah yang sudah baba jalan, udah makang-makang. Ada badisko sana sini. Dorang hidup. Ya, ada Yesus yang bilang. Kan bukan saya yang bilang. Kehidupan itu yang bilang, dia itu kehidupan. Jadi waktu orang-orang yang berpikir mereka hidup, mereka tidak mau dengan Tuhan, mereka tidak mau dengan perkataannya. Loh, kamu tidak hidup. Kamu tidak sedang hidup. Oh, napa ya? Kita mencari lo, sadiki jo kita pe proyek. Kamu tidak tahu. Selama kamu tidak datang dan menyembah dia, kamu sedang mati. Bukan sedang hidup. Coba deh, mana tuh ayat? Supaya saudara tahu toh. Yang ingatnya ada yang di sana. Ini dia cuma ngoceh-ngocehnya, tidak ada DP ayat napa sana DP ayat. Toh. Baca ulang 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Loh, ada bilang Pak orang mati? Bukankah ada bilang Pak orang-orang yang berpikir mereka sedang hidup. Ngoni mau bilang kita nyala hidup. Ya bagaimana le ngoni ini dia? Ya, kita lebih kaya dari ngoni. Masa kong kita nyala hidup? Ngoni itu mati. Ya, bagaimana le itu? Yang bilang firman Tuhan kok. Tuh, cari Tuhan supaya hidup. Ada bilang Pak orang yang berpikir dia hidup. Orang yang merasa hidup, padahal dia tidak hidup. So itu Yesus kasih jalan. Kamu mau cari hidup, berarti carilah aku. Ngoni kurang cari Tuhan Jo. Semua mati kasih yang ngoni. Kau bilang kan cari Tuhan itu hidup. Kemarin cari Tuhan. Ngoni ibadah terus ibadah. Semua mati ngoni. Loh, angkau tuh ini mau cari Tuhan, angkau tuh mati. Tuh, semoga belum mati hari ini. Tuh, belum putus napas. Tuh orang begitu pandang enteng saudara. Tentang mati iman, mati rohani, mati kerinduan kepada Tuhan. Mati rasa takut akan Tuhan. Mati penghormatan kepada Tuhan. Pandang enteng. Padahal itulah kehidupanmu. Kalau engkau hormat Tuhan, saudara akan baca firman Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh hormat Tuhan, saudara akan mengorbankan yang lain untuk ibadah. Jangan justru mengorbankan ibadah untuk ikuti hatimu. Aduh. Oh, lupa. Kalau Tuhan itulah kehidupan. Orang kan jarang-jarang baca ini tuh, Mazmur 5 ayat 4. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Cari aku maka kamu hidup. Ini semua so kembali oleh Matius 6.
ayat 25. Coba, orang baca nih perikop ini, perikop jangan khawatir. Toh, mari orang baca. 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu tadi itu sehasta. Kurang lebih 45 cm. Yang pikir-pikir sehasta 1 kilo, bukan. Sehasta nyandak Riki 50 cm. Berarti nyandak Riki setengah meter. Orang kan lebih gampang mau berpikir 1 meter, setengah meter. Orang kan lebih gampang dibanding bilang 20 cm. 40 cm bingung. Setengah meter. Setengah meter. Setengah meter. Nyandak Riki setengah meter. Bayangkan, 1 langkah berapa meter? Nggak bisa. Dengan kekuatan sendiri, dengan kekhawatiran kita, sampai so nyandak masuk gereja dia, so ini, so itu, so ini, pokoknya semuanya. Sedang tambah 1 langkah, kau tidak bisa tambah sendiri dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Tuh. Maka jangan sampai menggunakan kekhawatiran untuk menolak penghormatan kepada Tuhan. Tuh. Menolak firman Tuhan. Oke. Tuh. Terus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan ini Yesus perkataan ya saudara. Ya, jadi sekali lagi, kalau yang bilang, saudara bilang, ses kok sudah biasa dengar dia kok hiperbola. Oh, sana tuh hiperkotak, bukan hiperbola. Yesus yang bilang apa? Sedangkan Salomo yang megah ya, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau bunga tai ayang dan kan tuh orang yang kasih nama tuh bunga tai ayang. Padahal Tuhan yang tidak pernah bikin bunga tai ayang. Tuh orang Nado juga tahu-tahu dia kasih nama itu bunga tai ayang. Padahal dia bobou serta ciong yang tidak sama dengan tai ayang. Ini tahu ini orang Nado ini pikiran ini tahu ya. Kalau pandang enteng Pak Tuhan, Tuhan dah begini itu engkau bilang bunga tai ayang. Bayangkan, sedang bunga itu nyanda Salomo ndak bisa mengalahkan bunga itu. Oh, kontor orang ini pandang enteng minta ampun Pak Tuhan. Oke, terus. 30 deh. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yesus tidak bisa bagus edu dengan perkataan ini. Kalau saudara baca dengan benar, ya mungkin dia bicara sambil tertawa. Ini supaya saudaranya tidak terlalu tegang, kita tertawa akan. Kong? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba sampai situ dulu. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu.
Apa tuh semua itu? Tadi kan yang sudah dibahas, yang tadi Yesus bicarakan terus tuh apa? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh, ini makan, minum, pakai yang dikhawatirkan orang, yang dicari orang, yang menjadikan ini segalanya dalam hidup. Dia nyandak mau masuk gereja tanggal 1, dia ada baju baru. Banyak orang sini yang ada tahun baru pertama, tahun baru kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Kalau enggak saudara, ya besoknya mau pakai sarung, nggak ada baju. Ya, saudara-saudara yang tahu Pak kita, saudara kan tahu. Ini lain kali dia pakai PD Alfamart. Ini baju tahun baru, kenapa? Semua itu makan, minum, pakai, apa? Dicari oleh, yang enggak saudara, dicari oleh yang tidak mengenal Allah. Oh Tuhan, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Coba. Baru orang bilang, kalau makan, minum, pakai itu orang cari hidup, cari mati, bukan cari hidup. Yang kan Yesus berkata, orang yang mengkhawatirkan hal ini dicari oleh yang tidak mengenal dia. Dia tegaskan di situ, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Jangan jadikan ini alasan untuk tidak mencari Tuhan. Jangan jadikan ini alasan untuk mengabaikan perintahnya, mengabaikan ketaatanmu kepadanya. Ini bukan alasan. Kalau kamu sering menjadikan ini alasan, kamu belum kenal Tuhan. Kita aja melayani. Melayani itu ukurannya apa sih? Berdiri di mimbar, itu tuh melayani. Ini kan salah kaprah semua. Melayani itu, orang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu tuh melayani. Melayani dia. Melayani, menyenangkan hatinya. Memuliakan dia dengan cara hidupmu, itu tuh melayani. Bukan nanti saudara sudah di belakang sini baru itu dia nama melayani. Bapak di surga tahu kok. Kalau orang perlu itu. Orang perlu makanan. Ya kan? Saya bilang kepada saudara berulang kali. Surga tidak pernah kekurangan uang. Bahkan surga tidak pernah membutuhkan uang. Ulang. Surga tidak pernah kekurangan uang. Apa? Surganya tidak perlu doi. Surganya tidak perlu doi. Tapi para karyawan kerajaan Allah, Tuhan perintahkan. Lembu yang mengirik, lembu itu harus kau beri makan. Paulus bilang, lembukah yang Tuhan perhatikan? Sedangkan sapi yang Bapak Jeko engkau kasih makan. Kalau sapi saja yang punya kobong tahu menghargai, kasih makan dia solelah ada Bapak Jeko. Kong ini dang sapi. Lembukah yang Tuhan perhatikan? Tuhan tahu bagaimana memelihara kita. Mengapa kita terlalu takut, saudara? Ya.
Ketakutan, nanti mau begini, nanti mau begini, mau begitu. Sudah. Jadikan dia segalanya dalam hidup dan engkau akan tahu bahwa kau tidak perlu yang lain ternyata. Nah, tuh hari waktu COVID melanda apa? Saudara so mati gara-gara ada tunggu di rumah. Sedang orang tahu-tahu memang cuma di dalam rumah yang tidak mati itu. Ya, sukses itu bayangkan waktu tahun itu. Tuh hampir 3 tahun tuh. Ya, kita ada kasih berbagi kan saudara ini jemaat. Tuh, saya tidak pernah napas sesuai nomor rekeningnya, tidak pernah. Jadi jangankan mau bilang ke orang lain Jadi kalau sampai saudara lihat ada kita pe YouTube, itu tidak untuk cari duit. Kali lagi coba, ini kan buktinya. Coba, di sini apa ada yang napas bilang, ngoni kan yang tahu saya nomor rekening, ngoni cuma tahu tapi nomor HP itu, napa tapi nomor rekening. Coba tanya kalau sampai saudara punya nomor rekening, apa? Karena saudara yang minta, bukan kita ada kasih. Jadi kalau kepada jemaat saja, saya tidak bagikan nomor rekening, apalagi itu orang di luar sana. Kali lagi saya tidak pernah mati gara-gara itu. Kenapa? Janda Sarfat saja. Waktu Tuhan memberi perhatian, orang lain mati karena kelaparan, janda Sarfat, Elia datang, kau bilang, boleh minta minum? Dia mau pergi ambil itu minum. Elia dia mau pergi ambil minum, Elia langsung terus. Kalau begitu, beri aku roti. Oh, demi Tuhan yang hidup. Tuh janda Sarfat bilang, toh, aku tidak punya yang kau minta. Toh, di situ cuma ada sedikit tepung, sedikit minyak. Toh, kita cuma mau baking itu brot goreng for tape anak deng kita. Habis itu orang dua makan kau mati. Elia bilang kalau begitu baking dulu for kita. Surganya ndak perlu angko pedo itu, apalagi brot goreng. Tuhan tidak perlu. Makan jo sendiri. Ya. Tapi sekali lagi. Elia hamba Allah. Bayangkan dia dengar itu ibu janda bilang apa? So kurang ini pak kita. Dia bilang apa? Kalau begitu jangan dulu baking for angko. Baking dulu for kita. Kalau saudara bilang. Ini pendeta so gila. Tuh orang baru lapar. Dia so gila. So tahu-tahu kurang ini tuh orang mau makan. Dia minta tuh orang juga, dia juga kata dulu. Sorga kurang doi. Nggak perlu tuh. Sorga kan nggak perlu doi tuh. Saudara waktu udah baking cookies Natal tuh hari kayak pada lempar ke sorga. Tuhan apa Tuhan? 3 toples. 2 aja Tuhan. Oh 5 aja. Begitu. Saudara lempar-lempar. Enggak tahu kayak apa. Surganya enggak perlu angko pe cookies. Lembukah yang dia perhatikan? Bukankah ini yang Bapak Jeko? Dulu nih sekumang so cari doi. Makanya saudara. So itu jadilah umat Tuhan yang benar. Maka saudara pasti mengerti. Tuh, jemaat lama so sangat tahu. Ini tuh sesuai model. Nah ada di sini suruh bilang akang tuh hari waktu COVID kayak apa? So nyanda aja ibadah, nyanda ada persembahan, nyanda ada semua. Kok so mati kok itu orang? Kali lagi main kan? So COVID orang lain kan so kirim, saya orang so nyanda pernah baku dapat tuh, so nyanda ada persembahan. Nggak pernah saya tugaskan tolong ngoni tadi so habis ibadah. Coba salah satu orang pi jemput punggu dulu tuh persembahan dari jemaat. Nggak ada nggak ada sampai COVID berakhir. Nggak ada. Kirim nomor rekeningnya enggak. Pitaginya enggak. Kong so nyanda aja bajalang tuh oto bajalang. Sebab bajalang makan itu. Dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu mana? Ini semua. Orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini dia sumber kekhawatiran.
Kalau saudara menyebut dirimu mengenal Tuhan, mengasihi Dia dan dikasihi Tuhan, lalu saudara tetap saja takut dengan ini, kau tidak mengenal Tuhan. Berarti perlu apa? Perlu bertobat. Kamu belum kenal Tuhan. Mari kita langsung melayani. Makanya saudara lihat ini. Saudara lihat. Benarkah gereja sedang naik ke atas? Atau gereja sekarang ini sebenarnya sedang menukik ke bawah? Kebenaran ditinggalkan. Ini khotbah Yesus. Saya tidak mengkhotbahkan khotbah sendiri. Saya mengutip khotbahnya Yesus dan dikhotbahkan kembali kepada saudara. Harusnya kan waktu tak ganti ini tahun, tak ganti ini tanggal, ganti orang pe kalender di rumah. Saudara mestinya tahu, berarti orang so lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. So lebih dekat dengan hari terakhir kita. Dan sekali lagi, seperti yang sudah-sudah, toh? Matius 24, Lukas 17. Itu Yesus berkhotbah. Dia bilang apa? Sama seperti zaman Nuh. Sama seperti zaman Lot. Orang makan, minum, membangun, meruntuhkan, kawin, mawin, toh? Semua lupa apa Tuhan. Nyanda pernah ada orang yang percaya. Sebentar ada air bah. Nyanda ada yang percaya. Dia bilang, Nuh so gila. Ya kan? Nuh kira-kira 120 tahun memberitakan berita itu. Dan sekali lagi, sampai sodepe waktu nyanda ada orang percaya. Sebenarnya kalau cuma bilang frustrasi, mau khotbah, frustrasi saya. Kenapa? Jangankan orang lain, mungkin bahkan saudara pun yang tidak percaya kalau Tuhan semua datang. Saya bilang sampai Nuh masuk di dalam batra orang yang tidak percaya. Pasti dia bilang dia sebab bodok diri. Lihat orang boleh bapak jalan ini kenapa dia sebab kurung di batra. Lot dan keluarga kan itu kan jelas ya. Lot masih keluar karena malaikat bilang masih ada mungkin sanak saudaramu atau siapa yang bisa kau panggil. Lot keluar panggil DP calon menantu. 2 orang lalu mereka berpikir Lot berolok-olok. Oh, Lot cuma ada baku sedu masa dekeng Lot tuh. Angko tuh semua mati dan angko orang tua. Kalau tuh orang tuh masih kuat. Nyandak pernah sakit. Mau mati apa tuh orang? Tuh angko yang setua sana bapikir mati jo. Tuh orang ini masih mudanya mungkin masih 1000 tahun lagi. Rupa Hairil Anwar. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Berita kedatangan Tuhan semakin diberitahu, semakin orang malah meremehkan pendeta pengkhotbahnya. Ini pendetanya tidak ada khotbah. Tahu tahun baru kok. Orang lain baca cerita tentang tahun kelimpahan, tahun berkat, tahun apa leh? Saudara suka tahun apa? Hah? Tahun yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masa pendeta? Itu gereja besar loh, gereja terbesar di Indonesia. Duh kasihan saudara.
Kau mengabaikan, ini khotbahnya Yesus. Sekali lagi yang saya kutip. Khotbah dari gembala yang baik. Bukan kita tuh gembala yang baik, sana gembala yang baik. Khotbah dari kehidupan itu sendiri. Aduh. Nggak ada orang percaya. Yesus yang bilang. Nanti mau lihat. Sampai kita datang orang mau percaya. Sampai tiba-tiba tuh pendeta yang ada di muka. Tuhan so bawa. Nah, baru angko batikan kepala di situ. Apa? Kali ada film-film tentang kedatangan Tuhan. Tiba-tiba, saya ada tuh pendeta. Baru orang, oh Tuhan, berarti itu orang sudah tinggal. Itu toh, ada kasih ingat ada angko dari minggu lalu. Ada kasih ingat dari tahun lalu. Dan tidak mengenal Tuhan, tetap saja begitu. Sampai nuda, bayangkan saudara, saya bilang ke saudara, bayangkan waktu itu, tuh binatang-binatang berpasang-pasangan. Bukan nuda picari pada orang. Binatang-binatang itu berpasang-pasangan. Datang menemui Nuh di dalam bahtera. Bukankah ini pemandangan yang luar biasa? Kok pada orangnya takut? Kanker payudara sembuh. Lumpuh sembuh. Dan sekian banyak ada tuh hari kesaksian-kesaksian yang saya dengar hari Senin. Kau mau yang mana lagi? Bukankah itu cukup untuk memberitahu kepada saudara? Yesus hadir di sini. Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Dan siapa orang yang tidak takut? Yang kan ini. Ya. Yesus memberi perbandingan, dia cerita tentang zaman Nuh sama zaman Lot. Mana? Dorang udah bikin apa? Coba lihat. Mereka makan minum. Lukas 17. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Yang terlalu banyak khotbah, yang terlalu panjang dari orang mau makan minum. Semua dingin tuh makanan. Ini, ya. Seperti zaman Nuh. Zaman Lot juga begitu sama. Bayangkan Yesusnya tidak pakai Dia tidak pakai alasan yang lain. Dia cuma tulis ini. Ya, ini kegiatan mereka. DP kesimpulan. Makan, minum, membeli, menjual. Dia cuma ingat-ingat bagaimana tambah modal. Menanam, membangun, ya. So ada bikin rusak, bikin ulang. Ya, bahkan begitu. Masih bagus tak kira. Apa orang semua membangun ulang? Banyak atau dompedoi. Jadi ada bagus yang bikin rubuh. Nanti bikin ulang baru lebih gagah. Nanti tahun depan orang kan banyak doi dari udah gereja bikin ulang. Orang lupa apa yang penting. Sekali lagi, ini kesimpulan Yesus tentang zaman Nuh dan zaman Lot. Itu 2 kali Tuhan membumi hanguskan. Pertama kota seluruh bumi kan. Kalau zaman Lot itu cuma Sodom dan Gomora.
Kon 2004 Aceh. Tuh, saudara mau tunggu. Tuh hari Manado 2000 berapa tuh hari? 2014. Tuh. Jadi 10 tahun setelah Aceh, Manado. Coba, kalau pikir lagi saudara, tuh hari li DP Ujang li minta ampun. Siapanya ndak kejadian rupa 2014. Tuh kan, ini jadwalnya Tuhan yang orang tidak tahu. Oh, enggak, sudah kok sebaking kok tuh apa? Tuh bendungan, tuh tanggul sebaking kok semua. Tuh, sekali lagi kepada saudara, orang semua tahu ya. Itu tsunami, bayangkan DP tulisan begini, tsunami. Dari tulisannya orang tahu, ini Jepang. Orang Jepang pe bahasa. Kong, orang Jepang kan tuh tahu. Bodoh kok ada orang gitu. Kalau saudara buka Google ya, atau lihat di YouTube, saudara akan lihat peristiwa tsunami Jepang seperti apa. Dorang so tahu sekali, dorang yang kasih nama. Dong so tahu pelajari DP situasi bagaimana kalau mau jadi ke sana. Tsunami begini-begini, so ada DP pertolongan pertama, pertolongan kedua, ketiga, ke-10. Kong, tsunami so mangamu dorang nintau. Kayak padang dorangnya berpikir apa-apa. Itu kok saudara. Semua kasih yang ada di tangan Tuhan. Yang kau tidak peduli toh. Kalau di jalan, berjalanlah hati-hati. Toh, supaya kau tidak menabrak yang lain. Atau orang lain tidak menabrakmu. Coba jalan hati-hati, tiba-tiba tabrakan terjadi. Justru tuh tempo apa itu? Apa dong bilang? Dia itu udah tabrak justru karena terlalu pelang. Konon tabrak dari belakang. Jadi bukan karena cepat ya. Orang di belakang seolah-olah ada tunggu berapa don tabrak pada dia dari belakang. Begitu kata nintau DP sesungguhnya bagaimana. Soba jalan pelang-pelang. Soba jalan di kiri dong tabrak. Ya, tuh dari kanan. Torang so hati-hati dari kanan nyanda hati-hati. Kan bukan cuma torang di jalan soalnya. Tentu kata no, sedangkan so hati-hati cilaka, apalagi dengan hati-hati. Gitu toh. Orang so berusaha, semua pokoknya di kiri. Kalau boleh lebar jalan di trotoar. Martu dari sebelah, dia kalau dia mau ambil. Tiba-tiba kecelakaan terjadi. Rumah di pinggir jalan, so puluhan tahun bahkan 100 tahun, nyanda pernah oto tubruk. Tiba-tiba ada oto, dia tuh sudah tuh kejadian di Koya kalau tidak salah itu dia. Ya. Orang bilang, bayangkan itu oto sudah memang datang masuk di warung. Jadi orang belum dikasih keluar. Ya, so, ini tahu bagaimana itu? Itu kan kasihan di pinggir jalan itu warung. Kau bayangkan, kalau nyanda ada orang di dalam warung, bayangkan kalau ada orang, so setengah tuh oto di dalam. Memang datang masuk. Coba, tuh di Tanjung Harapan sana. Tuh, Tanjung Pengharapan itu. Tuh, di Tanggari sana. Coba. Kan sekarang udah bikin rumah di situ. Siapa yang tabrak di situ? Kong ini tuh di Koya sana. Tahu jalan pelurus begini? Masa tuh oto bisa masuk di kanan? Sementara di Tanjung Harapan sana. Yang ada orang tubruk tuh rumah di situ. Tuh jalan cuma kecil. Aduh, kasih yang saudara yang tahu kok hidup ini. Tuh, mengapa kau tidak serahkan diri kepada Tuhan? Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sebentar. Tuh. So berhasil tuh orang tuh. Dari sampai 2025 tuh. Tadi malam berapa tuh petasan yang kau udah pasang? Sekarang mau kasih persembahan ini tahu. So habis udah beli petasan tuh orang. Petasan bunga api bunga.
Persembahan leko mang ses. Enggak usah. Bakar jo angko pedoi. Hah? Kan begini. Kali saudara sampai seperti itu. Tuh, surga kan yang enggak perlu doi. Tuh yang punya warung yang perlu doi itu. Jadi aku kasih pada dia tuh for bakar-bakar. Tuh, gerejanya enggak perlu doi. Kasih aja patu di warung. Tuh, supaya engkau mabuk tuh. Saudara ini kan, ini tuh cara paham. Tuh orang ini terlalu pandangnya enteng. Sangat meremehkan Tuhan. Padahal semua dari dia. Oh, jangankan kau tak tambah 1 hari. Tak tambah setengah, kurang dari setengah meter. Semua Tuhan kasih yang. Sudahkah kau perhatikan yang dia katakan? Siapa yang ada jaga engkau pe jantung tadi malam? Kalau cuma mau bilang lemah jantungnya saudara ini berapa kali nih? Berapa waktu? Lain kali ada jalan keluar kemana? Kenapa kita sehosa? Padahal tidak pernah penyakit hosa. Kenapa kita? Nah yaudah duduk sedikit. Udah habis itu sudah. Nah apa ya? Tuh ini bikin gerakan apa kamu yang tidak bisa? Tuh coba. Ya, sekalipun nanti peklar, daripada kita, saudara kok saya habis bawa bakso kita besok kita begini. Ini apalagi ini pelayanan baku-baku iko begini. Ya, so bilang akan kita tapi suka kita habis khotbah kita sudah di kamar kok begini. Kayaknya begitu saudara. Ya. Ya. Yang saya bilang dulu papi ada tamang dokter. Waktu di Jakarta. Kong papi bilang pada dia. Bapak cerita don 2 kote. Kong papi bapak gini tuh. Dia bilang kayak papi itu pendeta. Nin tahu tapi belakang ini. Apa. Solama kata sama dengan cucu-cucu dengan jarong. Dia bilang coba sini pendeta. Coba kita lihat. Kong dia. Nin tahu dia pakai Sinar X, toh. Waktu dia cek dia bilang, oh ini ada air, toh. Antara kulit dan dagingnya Pak Pendeta itu ada air, kayaknya air yang sudah membusuk, so begini di petabal, tuh air. Dia sampai tanya Pak Papi, khotbah berapa jam? Kong Pendeta, apa langsung ganti baju atau enggak? Papi bilang, oh sering enggak, ya, habis khotbah. Sampai kering di badan. Tuh baju. Oh iya. Itu tuh keringat itu masuk semua di belakang pendeta. Jadi dia so membusuk. Ya antara. Ini beda saudara itu orang yang bahut begini. Saudara. Mari kita tidur. Gitu. Beda yang begini. Tuh. Ini rasanya kurang lebar ini. Mimbar. Ini semua. Roh, jiwa dan tubuh semua keluar. Ya saudara, aduh kenapa kamu saya itu? Saudara, toh rasanya kita kalau boleh sementara khotbah ini pakai slop jo. Iya saudara, sampai begitu sebenarnya. Dulu di sini sampai ada DP Pampele karena maksudnya itu supaya kita di belakang sini mau pakai rok jo biar pendeknya ada orang lihat. Tuh hari waktu Covid kan ada orang lihat, dia cuma lihat bagian atas. Di bawah ada pakai slop belum tahu. Yang ada orang lah, gak dari dia tuh. Itu DP trik. Nah ini kan saudara nih tahu. Kenapa saya seperti itu? Ya, karena saya berpikir yang saya layani itu Tuhan. Kehidupan itu sendiri. Entah orang percaya atau tidak. Orang dengarkan peringatan ini atau tidak. Yang jelas ini tugas saya. Untuk disampaikan. Dengar atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya tabur. Benih itu mau bertumbuh. Paulus bilang. Tuhan yang menolong. Yang menyebabkan benih itu tumbuh atau tidak. Ya, apa? Paulus bilang. Aku menanam. Apolos menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan Tuhan.
Jadi orang petugas menanam, menyiram. Toh. Dia bertumbuh atau nyana bukan kita urusan. Tahu dari mana? Alkitab yang bilang. Toh. Jadi orang percaya, orang dengar, orang tidur itu angko salah. Toh. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang beri pertumbuhan. So itu hormati Tuhan. Jadi biar pengkhotbah seperti ini, kalau saudara tidak menghormati Tuhan, saudara akan lihat benih bagus, disiram dengan pupuk yang baik, tapi kau tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Kau tidak hormat Tuhan. Saudara cuma tambah-tambah tuh khotbah, cuma tambah-tambah di pengetahuanmu, cuma bikin pandai yang gope otak, tapi tidak pernah membuat rohanimu bertumbuh. Akhirnya tidak pernah takut pada Tuhan. Tuhan sampai semua datang, saudara tidak peduli. Ya. Ada beberapa saudara yang saya dengar kemarin. Saya sampai begini, Tuhan. Terima kasih banyak. Karena engkau masih menolong aku sampai sekarang. Kita nyana tergoda sama sekali, saudara. Untuk ini ada pemahaman yang baru. Ini ada pemahaman spektakuler. Pasti kalau saya mengkhotbahkannya, saya akan tampak sangat pintar. Saya tidak tergoda dan tidak peduli. Bagi saya, hikmat itu adalah firman Allah. Hikmat itu adalah perkataan Yesus dan para rasulnya. Yang keluar dari itu terserah anak mau pandai sampai. Napa kita pegelar doktor Solimah biar berapa le? Kandati biar 50. Kalau kau melawan apa yang Yesus bilang, kamu bukan hambanya. Semakin dekat dengan kedatangan Tuhan dan semakin orang nyanda peduli. Saya sedih sekali, tapi ini yang terjadi. Oke.